Halo Sobat JKN, balik lagi di Obrolin JKN, obrolan ringan, inspirasi sehat bersama kantor cabang Palu. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih Sobat JKN, dan juga relevan tentunya ya bagi masyarakat, yaitu penerima bantuan iuran atau yang biasa kita kenal dengan PBI, serta bagaimana sih proses perubahan data dan status kepesertaan untuk BPJS Kesehatan itu sendiri. Nah, Sobat JKN, seperti yang kita tahu bahwa program PBI adalah salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah untuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap memiliki akses layanan kesehatan yang memadai. Nah, namun bagaimana mekanisme PBI ini bekerja dan apa yang harus dilakukan jika ada perubahan data peserta, mari kita kupas tuntas bersama. Nah, Sobat JKN, hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa nih. Ada Mas Fadli. Halo Mas Fadli. Halo Mas Ya, Ilham. Mas Fadli ini Sobat JKN sebagai koordinator frontliner di kantor cabang Palu. Iya, betul sekali. Oke, gimana Mas kabarnya? Sehat hari ini Mas? Alhamdulillah luar biasa. Mas Ilham bagaimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah. Nah, baik Sobat JKN nih. Tadi udah dikasih pengantar ya bahwa hari ini kita akan membahas tentang perubahan data dan status kepesertaan. Karena ahlinya udah bersama kita akan tanya-tanya nih seputar perubahan data dan status kepesertaan. Nah, Mas Fadli, apa saja sih yang harus dilakukan jika terjadi perubahan data nih? Seperti misalnya ada perubahan susunan keluarga atau perubahan status kepesertaan, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh Sobat JKN apabila memerlukan layanan tersebut nih. Iya, baik. Jadi, teman-teman sobat JKN semuanya, terkait perubahan data itu sangat penting ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada perubahan data melalui Dukcapil, itu jangan lupa juga di BPJS Kesehatan juga harus dilaporkan. Bukan hanya melaporkan di Dukcapil saja. Memang kalau dari BPJS Kesehatan itu, terintegritas datanya, namun tidak secara otomatis. Jadi peserta itu harus melapor kepada BPJS Kesehatan terkait perubahan susunan anggota keluarga, bahkan mohon maaf nih biasanya banyak peserta yang sudah meninggal namun tetap tidak dilaporkan, dan itu pun kalau di segmen PBI tagihan itu tetap terus dibayarkan loh atau ditagih. Jadi kalau teman-teman ini memang ada perubahan data, nama, tanggal lahir maupun alamat itu wajib dilaporkan ke Dukcapil serta dilaporkan juga ke BPJS Kesehatan seperti itu. Nah, gitu ya Sobat JKN ya. Jadi harus lapor nih Sobat JKN. Nah, terus gimana nih Mas? Kalau berapa lama waktu yang diberikan untuk melaporkan perubahan data kepesertaan ini sendiri ke BPJS Kesehatan? Iya, kalau untuk perubahan data kami memang cukup singkat sebetulnya. Jadi tinggal dari kemauan teman-teman saja. BPJS Kesehatan juga banyak menyediakan kanal layanan non tatap muka seperti di Pandawa. Jadi tinggal WA saja, peserta bisa mengakses pelayanan administrasi. Dan nanti kalau semisal peserta datang ke kantor cabang pun juga kami akan tetap layani. Jadi kalau semisal sudah ada nih berkas atau perubahan datanya, dibawa saja ke kantor BPJS Kesehatan, nanti akan dicek dan akan disesuaikan dengan data Dukcapil yang terbaru, seperti itu. Nah, oke. Terus Mas, gimana nih kalau misalnya nih eh, ada perubahan status nih, misalnya dari PBI menjadi non PBI atau sebaliknya gitu, Mas? Apakah ada penghentian manfaat pelayanan kesehatan nggak, Mas? Kalau misalnya ada terjadi perubahan seperti itu yang dialami oleh Sobat JKN? Ya, baik. Sebelumnya kami sampaikan dulu ya ke Sobat JKN semuanya terkait bantuan atau PBI ini, penerima bantuan iuran itu ada dua jenisnya. Jadi ada yang bantuan daerah dan ada juga bantuan pusat atau sering disebut PBIJK. Keduanya tetap wajib melapor atau pengajuannya itu melalui ke dinas sosial setempat. Jadi mohon diingat BPJS Kesehatan itu tidak bisa mendaftarkan peserta kebantuan, namun harus konfirmasi dulu ke dinas sosial setempat. Nah, kalau semisal PBI APBN atau pusat, itu teman-teman wajib masuk ke data DTKS dulu. Kalau untuk yang daerah, apabila teman-teman ini yang wajib diketahui teman-teman bersama, kalau memang teman-teman ini sudah pindah domisili di luar daerah sebelumnya, itu otomatis bantuan daerahnya yang dari
wilayah sebelumnya itu otomatis akan nonaktif. Namun kalau semisal teman-teman ini ingin semisal sudah ingin naik kelas nih di kelas 2 atau kelas 1, karena kita ketahui bersama kalau bantuan itu hanya bisa digunakan di kelas 3. Kalau semisal mau dibuat di kelas 1 ataupun kelas 2, boleh-boleh saja, jadi tinggal melapor ke BPJS Kesehatan, nanti bawa materai 10.000 itu sebagai berkas pengajuan penonaktifan bantuannya. Jadi teman-teman sudah secara sadar ingin beralih ke mandiri yang kelasnya itu mungkin lebih tinggi, yaitu di kelas 2 ataupun kelas 1 seperti itu. Baik, sangat super sekali ya, Sobat JKN. Bagaimana nih Mas kalau misalnya ada peserta yang pindah tempat tinggal atau pekerjaan tetap, apakah dia tetap mendapatkan perlindungan BPJS Kesehatan atau seperti apa? Ya, terkait pindah domisili tadi mungkin sudah saya singgung ya, apabila peserta ini nanti akan pindah domisilinya, apabila bantuan daerah, dia otomatis akan ternonaktifkan, meskipun peserta tidak melapor nih ke BPJS. Nah, dari data Dinas Sosial dengan data Dukcapil, dia akan sinkron. Oh, ternyata dari peserta ini sudah bukan warga negara, mohon maaf, bukan warga daerah sebelumnya. Jadi otomatis bantuan daerah itu akan ternonaktifkan. Nah, kalau semisal ingin di bantuan daerah lagi, ya otomatis harus melapor dulu ke dinas sosial setempat dengan domisili terbarunya. Kemudian yang kedua terkait peserta sudah ada pekerjaan nih. Nah, ini juga harus diketahui bersama kalau teman-teman semisal sudah bekerja dan sudah ada gaji, otomatis dari dinas ketenagakerjaan itu dia akan pasti akan melapor. Jadi semuanya itu akan sinkron dan otomatis akan ternonaktifkan. Kadang kebanyakan nih begini, oh saya nggak usah lapor deh supaya bantuan saya tetap aktif. Nah, itu pasti dia akan bisa. Dari Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, itu akan pasti mendapat laporan bahwasannya peserta ini sudah bekerja di perusahaan ini. Nah, pasti akan ditarik datanya yang dulunya bantuan itu dialihkan ke tanggungan perusahaan. Jadi sudah menjadi tanggungan perusahaan dan setiap bulannya otomatis akan dipotong di gajinya. Nah, ini juga banyak pertanyaan Mas Ilham. Semisal nih kalau sudah dialihkan ke perusahaan, kemudian apakah bisa nih pas waktu peserta itu sudah tidak aktif bekerja, kemudian beralih lagi ke bantuan? Nah, itu jawabannya silakan pengajuan ulang mulai dari awal ke dinas sosial setempat, seperti itu. Baik, duh sangat lengkap sekali ya Sobat JKN ya. Jadi intinya nih Mas, berarti kalau setiap ada perubahan, baik itu alamat, domisili, yang meninggal pun misalnya itu harus dilaporkan kepada BPJS Kesehatan Mas ya? Ya, betul sekali. Ya, baik Sobat JKN, demikian pembahasan kita hari ini tentang PBI dan perubahan data kepesertaan BPJS Kesehatan yang sudah sangat super sekali dijelaskan oleh narasumber kita, Mas Fadli. Kami harap informasi ini dapat membantu Anda memahami hak dan kewajiban sebagai peserta, terutama jika Anda termasuk dalam kategori penerima bantuan iuran atau PBI. Jangan lupa, penting untuk selalu melaporkan perubahan data tepat waktu agar manfaat jaminan kesehatan tetap berjalan lancar. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya.